Jumpa lagi di Mitra Koperasi, platform edukasi dan pembelajaran tentang perkoperasian. Kali ini kita masih meneruskan tema leadership. Jika sebelumnya kita telah berbicara apa itu kepemimpinan, maka kali ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan dan manajemen. Walaupun ini menjadi sesuatu yang kita lihat ini berbeda, tetapi ternyata di lapangan banyak orang yang beranggapan bahwa ini mempunyai makna yang hampir sama atau makna yang melekat, sehingga banyak sekali pertanyaan apakah sebenarnya kepemimpinan dan manajemen itu dua unsur yang berbeda atau sebenarnya satu unsur yang melekat. Untuk membahas itu kali ini saya ditemani oleh Pak Asad ya, masih di tema leadership. Selamat datang Pak Asad. Terima kasih Mas Habib. Nah Pak Asad, menindaklanjuti atau meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang tadi. Sebenarnya kepemimpinan dan manajemen itu mempunyai hubungan seperti apa sih? Oke. Sepemahaman saya ya, dalam dunia praktek, kalau teorinya mungkin Mitra Koperasi bisa cari. Setahu saya kepemimpinan itu adalah bekerja yang benar. Bekerja yang benar. Kepemimpinan. Sementara manajemen itu bekerja dengan benar. Yang benar dan dengan benar ya. Nah, kalau bekerja yang benar, kita bicara efektivitas. Jadi kalau kemudian dia mengalokasikan arah pikir ke arah sana, efektif nggak sampai sana. Kalau dengan benar, bekerja dengan benar. Karena dia dengan benar, maka ada bilang yang benar. Siapa yang bilang benar? Ya pemimpin. Dengan benar apa? Dibentuklah indikator. Maka pemimpin biasanya berbicara kepada manajer. Karena manajer bekerja dengan benar, dengan indikator-indikator yang disetujui oleh pemimpin. Sementara pemimpin di dalam merumuskan indikator tadi bertaruh pada efektivitas. Adakah kemudian ketercapaian itu dengan menerapkan indikator yang ada? Oke, sebentar Pak, pelan-pelan dulu Pak. Oh siap. Biar dicernanya gampang. Pemimpin dan manajer posisinya lebih tinggi pemimpin. Ya. Ini juga harus kita kasih definisi kita. Ya. Karena seperti kita tahu bahwa yang namanya manajer juga di banyak tempat ada seorang Pemimpin, betul. Ya, pemimpin. Sementara ada pemimpin lagi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang struktur, sebenarnya pemimpin itu siapa Pak? Nah, contoh kayak ini pemimpin saya ya. Jadi kalau dari koperasi, ya pemimpinnya pengurus, manajemennya ya karyawan. Maka cara kerja manajemen bekerja dengan benar. Tapi sementara pengurus bekerja yang benar. Nah, maka yang benar bicara efektivitas, ya kan? Nah, sementara dengan benar berarti ada indikator kebenaran yang dibentuk oleh para pemimpin. Oke, pemimpin dan manajer kembali lagi Pak. Ya, oke. Apakah kemudian ketika ada seorang pemimpin atau kita bicara tentang leadership dan manajemen, Ya. Sebelumnya kita sudah sepakati bahwa leadership adalah memberikan pengaruh. Ya. Nah, manajemen sendiri ada sebuah rangkaian. Kita bicara tentang planning, action, Ya. Oke. Ada apa? Oke. Ya. Itu pengertian kita bisa tentang Dasar manajemen ya. Dasar manajemen. Tetapi dalam prakteknya, apakah kemudian manajemen ini menjadi sebuah alat bagi pemimpin atau bagaimana Pak? Pada konteks itu ya. Pada konteks operasi biasanya kehadiran manajemen atau direktur pengelola itu kan sesungguhnya adalah ketika pengurus melihat di dalam mendrive pertumbuhan koperasi, dia memerlukan tambah sumber daya manusia, maka dia bentuklah pengelola atau manajemen. Makanya di anggaran dasar biasanya di anggaran koperasi disebutkan bahwa pengurus bisa mengangkat manajemen atau pengelola tanpa mengurangi tanggung jawab. Makanya manajemen di koperasi tidak pernah bertanggung jawab terhadap yang bertanggung jawab adalah karena manajemen selesai tanggung jawabnya
sampai di pengurus. Manajemen itu sebuah tim. Oke, penting. Mungkin kita bisa membayangkan adalah individu. Atau kalaupun dia ada beberapa orang tidak terlalu banyak seperti itu. Ya. Pada saat kemudian manajemen mempunyai pandangan yang berbeda dengan individu, apakah itu memungkinkan dan itu boleh? Perbedaan dalam hal apa sih? Dalam hal misalkan sebuah keputusan. Sebuah keputusan sedang mungkin menunjukkan A, tetapi manajemen berkata bahwa ini sebenarnya bagus B. Nah, tergantung siapa yang bertanggung jawab. Contoh misalnya, saya seorang ketua, maka saya yang bertanggung jawab. Ya kan? Sementara ada manajemen, maka manajemen saya akan katakan, tolong dieksplorasi kira-kira opsi A, B, C, D yang harus dilakukan. Ya kan? Nah, habis itu kita tanya sama manajemennya, kalian cenderung ke mana? Yang B, Pak. Oh enggak, saya A. A. Kenapa? Kita harus pahami itu karena dia bertanggung jawab. Gitu. Terhadap semuanya. Jadi ini persoalan level tanggung jawab saja. Maka saya katakan perbedaan tadi di wilayah mana. Itu berbicara tentang berarti ini level tanggung jawab ya. Pada saat kemudian apakah manajemen ini dalam keseharian dia mempunyai batasan-batasan atau sejauh mana sebenarnya manajemen mempunyai kewenangan ya dalam lingkungan di lapangan. Dalam lingkar apa dulu? Koperasi, non koperasi. Nah, kita bicara dulu apa? Pertama di koperasi, ya. Kedua di non koperasi. Oke, misalnya non koperasi ya. Ada, misalnya kita ambil contoh PT, ada komisaris, ada direksi. Oke, ada direksi, kita bawahnya ngangkat manajemen, GM, apa dan sebagainya, menteri keuangan dan sebagainya. Kalau PT, keputusan tertinggi itu kan ada pada pemegang saham tertinggi. Ya, betul. Jadi apapun kreativitas manajemen, kalau pemegang saham tadi nggak setuju, no. Jadi manajemen ikan. Artinya mereka harus mengukur bahwa ternyata pikiran-pikiran gagal mentafsir pikiran dari pemegang saham. Nah, kalau di koperasi beda lagi. Di koperasi yang tertinggi RAD, ya kan? Ada sebuah keputusan. Kemudian RAD mengamanahkan kepada pengurus dan pengawal. Maka pengurus pemegang amanah. Maka biasanya dia bertanggung jawab kepada anggota. Aku sudah diberikan amanah dan sekarang bertanggung jawab. Tapi dalam menjalankan tugasnya, ternyata misalnya dia menganggap perlu tambahan SDM, dia angkat pengelola. Maka dia akan tegaskan bahwa kalian saya angkat karena saya ini bentuk atau cara saya menjalankan tanggung jawab. Nanti hubungannya itu maksudnya. Karena selayaknya juga antara pemimpin dan manajemennya itu satu kesatuan, Ya, satu arah dan satu suara. ya dalam konteks itu satu kesatuan. Ya. Tapi pada konteks tadi proses berkeputusan, opsi-opsi itu bisa berbeda. Tapi begitu ketuk palu ya satu barisan. Pada saat ada sebuah permasalahan, ya, seorang pemimpin berbeda. Ya. Jika hanya berbeda mungkin itu selesai. Oke. Tapi kemudian muncul sebuah mungkin kalau dalam ini menurut saya semacam musik tidak percaya. Ya, manajemen akan berbicara lo yang tahu lapangan gitu. Ya. Pemimpin kan nggak tahu. Nah itu bisa dibalik. Yang memberi kalian kesempatan tahu lapangan siapa? Tetapi banyak hal begini Pak, kita belum bicara spesifik mengenai apakah itu koperasi, Ya. apakah itu perusahaan non koperasi. Bahwa ketika terjadi, saya katakan ini salah harap. Ketika sebuah tim manajemen merasa bahwa dia lebih paham, lebih pandai daripada pemimpinnya, kemudian muncullah perpecahan. Perpecahan, tentu saja seorang pemimpin yang baik harus bisa menyelesaikan itu. Ya. Oke. Jika itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin?
Oke, ini pada konteks bebas ya. Konteks bebas Pak. Jangan salah, jangan-jangan pemimpin memang menciptakan kerusuhan bagian dari strategi. Bisa loh, manajemen konflik. Oh, Jadi kita tidak mentah-mentah melihat sesuatu itu secara berulang. Jadi seorang pemimpin biasanya punya kemampuan cipta kondisi. Kadang-kadang misalnya dia memerlukan riak-riak kecil sebagai bagian dari cara menyerap aspirasi. Atau bisa kemudian dia manajemen konflik, dia ciptakan kompetisi antar bagian yang sesungguhnya dia pengen mengetahui siapakah pemimpin terbaik dan mereka. Nah, jadi apa yang dilakukan pemimpin? Tapi kalau ternyata konflik itu kemudian chaos dan nggak terkendali, nah itu kemudian artinya dia tidak bisa mengkondisikan suasana. Artinya hal-hal itu terjadi di luar kendali. Jadi pemimpin itu harusnya dia mendesain suasana, dia mendesain iklim yang efektif terhadap pencapaian visi dengan gaya. Jadi memang tidak bisa kita paksakan seseorang dengan hal lain yang mempunyai gaya yang sulit. Karena setiap manusia harus kita pahami sebagai manusia yang unik dengan bakat yang unik. Intinya adalah seorang pemimpin harus bisa menciptakan kondisi. Ya, cipta kondisi, menciptakan, mengendalikan. Ya intinya mengendalikan itu kan. Ya. Yang terakhir Pak Hasan. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa melihat atau bisa memahami bahwa pemimpin memang bisa mengendalikan? Karena terkadang tadi kan, ya, dalam sebuah situasi ternyata terdapat ketidaksesuaian. Ya. Padahal itu disengaja oleh pimpinan. Betul. Bagaimana kita tahu Pak sebenarnya ini pimpinan ini mampu atau tidak sih? Jangan-jangan ini bukan cipta kondisi, tapi memang itu terjadi di luar pemahaman pimpinan. Kalau saya lihat yang paling atas adalah ada efektivitas itu, bahwa terjadi capaian pergerakan dari titik A menjadi titik B, apapun dinamikanya, maka dia sukses. Nah, baru kita masuk ke dalam tentang dinamika. Dinamika pun tidak boleh kita telan mentah-mentah. Contoh, seorang bawahan menganggap bahwa pemimpin nggak benar, nggak tanggung jawab. Tetapi ternyata dia menganggap nggak benar karena referensi dia terhadap kebenaran sangat terbatas. Bisa karena keterbatasan pengetahuan, sehingga mendeklar itu sebuah kesalahan. Tetapi kalau saya dalam praktik sederhana saja, sepanjang orang tidak keluar dari gelanggang, berarti dinamika itu masih bisa dipahami sebagai bagian pendewasaan organisasi. Tapi kalau sampai dia keluar dari gelanggang, berarti kegentingan itu nggak bisa di-manage sehingga menjadi sebuah pendewasaan. Terima kasih Pak Dan. Ya, kayaknya waktunya terlalu pendek Pak. Oh, bahkan sesuatu yang sederhana pun kalau kita bisa mengembangkan ini menjadi ya sebuah tema-tema yang lain. Karena saya kadang-kadang ya, perbedaan inspirasi saya justru menciptakan gagasan baru. Bahkan saya dalam praktek pernah melakukan merekrut seorang staf saya, yang saya bilang tugas kamu satu, secara formal tugas Anda adalah menjalankan instruksi. Tapi di luar formal tugas Anda adalah melawan pikiran kamu. Tapi dalam konteks apa? Memperkaya gagasan, kemudian meluaskan kebijaksanaan di dalam praktek. Nah, ini yang namanya membangun self control. Itu pernah saya lakukan secara sengaja. Karena seorang pemimpin kadang terjebak pada alur pikiran dia sendiri. Ya, sehingga kadang dia menolak semua dia, padahal di luar sana bisa jadi ada pikiran-pikiran kreatif, atau bahkan dari karyawan cleaning service sekalipun bisa jadi ada pikiran-pikiran kreatif yang kalau dikembangkan bisa mempengaruhi organisasi. Oke, berarti ada satu lagi nih kelebihan yang pemimpin harus miliki, bisa menggali potensi dari SDM juga. Itu.
Di situ butuh insting, latihan, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ini Pak Arga, terima kasih sekali lagi. Ini waktunya ternyata molor sedikit. Oke, nggak apa-apa. Bahasan-bahasan yang menarik ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi mitra koperasi dimanapun Anda berada. Dan demikian tema kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam tema-tema selanjutnya yang tentu saja menarik dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain masih tentang perkoperasian. Salam koperasi. Salam koperasi, semangat.